Indonesia di tahun 1965 adalah negara yang baru merdeka dan sedang berjuang untuk menemukan jati dirinya di tengah berbagai tantangan. Kegembiraan lepas dari penjajahan Belanda digantikan dengan tantangan besar dalam membentuk identitas nasional yang kuat dan bersatu. Presiden Soekarno, pemimpin karismatik yang membawa Indonesia menuju kemerdekaan, memimpin negara yang penuh dengan gejolak politik dan ideologi yang kompleks. Partai Komunis Indonesia, atau PKI, salah satu partai komunis terbesar di dunia saat itu, memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik Indonesia. Visi politik Soekarno, yang dikenal sebagai Nasakom, berusaha menyatukan kelompok nasionalis, agama, dan komunis di Indonesia dalam satu kesatuan yang harmonis. Namun, keseimbangan yang rapuh ini berada di bawah tekanan yang meningkat dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Ekonomi berada dalam keadaan genting, diganggu oleh hiperinflasi yang melambung tinggi, dan kekurangan barang-barang pokok. Kebutuhan pokok semakin sulit didapat oleh masyarakat biasa, memicu ketidakpuasan dan keresahan yang meluas di kalangan rakyat. Dengan latar belakang ketidakpastian politik dan ekonomi ini, ketegangan membara di dalam militer yang semakin waspada terhadap situasi yang berkembang. Sebuah faksi yang kuat di dalam Angkatan Darat, yang sangat curiga terhadap pengaruh PKI yang semakin besar, memandang partai tersebut sebagai ancaman serius bagi stabilitas Indonesia. Panggung telah disiapkan untuk sebuah konfrontasi yang akan memiliki konsekuensi yang mendalam dan langgeng bagi Indonesia, mengubah arah sejarah bangsa ini. Peristiwa 30 September 1965, yang dikenal sebagai G30S PKI, akan mengubah jalannya sejarah Indonesia secara permanen, meninggalkan jejak yang tak terlupakan. Malam 30 September 1965 menyelimuti Jakarta dengan ketenangan yang menakutkan. Kota yang biasanya ramai kini sunyi, seolah-olah merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Tanpa sepengetahuan penduduk kota, sekelompok perwira militer yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September sedang menjalankan rencana yang berani. Mereka berkumpul dalam kegelapan, merencanakan langkah-langkah yang akan mengubah sejarah. Target mereka, 6 jenderal tinggi Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang ambisi mereka dan sebagai ancaman bagi PKI. Para jenderal ini adalah simbol kekuatan militer yang harus disingkirkan. Di bawah kegelapan, pasukan yang setia pada gerakan itu menyebar ke seluruh kota, menculik para jenderal dari rumah mereka. Operasi ini dilakukan dengan kecepatan dan ketepatan yang mengerikan. 3 jenderal tewas seketika, tubuh mereka dipenuhi peluru. Kekerasan ini menandai awal dari malam yang penuh darah. Yang lainnya dibawa ke lokasi terpencil di pinggiran Jakarta, yang dikenal sebagai Lubang Buaya, di mana mereka dibunuh secara brutal dan mayat mereka dibuang ke dalam sumur. Tempat ini akan menjadi saksi bisu dari kekejaman yang terjadi. Berita tentang penculikan menyebar dengan cepat, menjerumuskan ibu kota ke dalam kekacauan. Warga Jakarta terbangun dengan ketakutan dan kebingungan. Tentara, yang awalnya lengah, bersatu di bawah kepemimpinan Mayor Jenderal Soeharto, seorang komandan yang cerdik dan ambisius. Soeharto segera mengambil alih komando dan mengatur pasukan untuk merespons krisis ini. Soeharto dengan cepat bergerak untuk menguasai situasi, menuduh PKI mendalangi upaya kudeta. Dia memerintahkan penangkapan besar-besaran terhadap mereka yang diduga terlibat. Rakyat Indonesia bangun pada tanggal 1 Oktober di negara yang bergejolak. Berita utama di koran-koran mengungkapkan kengerian malam sebelumnya. Peristiwa malam sebelumnya telah memicu reaksi berantai, yang konsekuensi sepenuhnya belum sepenuhnya dipahami. Ketegangan politik mulai meningkat dengan cepat. Ketakutan dan ketidakpastian mencengkeram bangsa saat tatanan masyarakat Indonesia yang rapuh mulai terurai. Keluarga-keluarga hidup dalam ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Partai Komunis Indonesia atau PKI, dengan pengikutnya yang besar dan hubungan dekat dengan Presiden Soekarno, menjadi kekuatan politik yang signifikan di Indonesia pada tahun 1960-an. Mereka memiliki pengaruh yang luas di berbagai sektor masyarakat. Namun, dengan cepat menjadi kambing hitam Gerakan 30 September, sebuah peristiwa yang mengguncang bangsa. Soeharto memanfaatkan iklim ketakutan dan kecurigaan yang meluas, menuduh PKI mendalangi upaya kudeta. Dia menggambarkannya sebagai upaya komunis untuk merebut kendali negara, memperkuat narasi ini melalui berbagai saluran. PKI dengan keras menyangkal keterlibatan apapun
mengklaim bahwa peristiwa itu adalah urusan internal tentara. Mereka berusaha untuk membersihkan nama mereka di tengah gelombang tuduhan. Namun, penyangkalan mereka tidak didengar karena mesin propaganda Soeharto mulai bekerja, secara efektif menggambarkan PKI sebagai arsitek kekacauan. Media massa digunakan untuk menyebarkan narasi ini secara luas. Kebenaran di balik gerakan 30 September dan sejauh mana keterlibatan PKI tetap diselimuti misteri dan kontroversi hingga hari ini. Banyak yang masih mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa PKI, atau setidaknya elemen-elemen di dalam partai, mungkin telah memainkan peran dalam peristiwa tersebut, meskipun bukti yang ada tidak selalu mendukung klaim ini. Sementara yang lain berpendapat bahwa mereka adalah kambing hitam dalam perebutan kekuasaan yang diatur oleh Soeharto dan sekutunya. Mereka melihat ini sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Kurangnya bukti yang konklusif dan berlalunya waktu telah membuat sulit untuk mengungkap kebenaran secara pasti. Banyak dokumen penting yang hilang atau disembunyikan. Namun, satu hal yang pasti, gerakan 30 September memberi Soeharto dalih yang dia butuhkan untuk melenyapkan PKI sebagai kekuatan politik dan untuk mengkonsolidasikan cengkeramannya sendiri pada kekuasaan. Ini menandai awal dari era baru dalam sejarah politik Indonesia. Setelah upaya kudeta pada tahun 1965, Mayor Jenderal Soeharto dengan cepat bergerak untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Dia secara sistematis membongkar sisa-sisa pengaruh Soekarno, memposisikan dirinya sebagai pemimpin de facto Indonesia. Pada tahun 1967, Soeharto telah secara efektif menyingkirkan Soekarno, akhirnya memaksanya untuk melepaskan jabatan presiden. Naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan menandai dimulainya rezim Orde Baru yang ditandai dengan pemerintahan otoriter dan fokus pada pembangunan ekonomi. Peran Amerika Serikat dalam kudeta Indonesia telah lama menjadi subjek perdebatan sengit. Dokumen yang tidak dirahasiakan mengungkapkan bahwa pemerintah AS memberikan dukungan kepada militer Indonesia, memandang kudeta tersebut sebagai cara untuk mengekang penyebaran komunisme di Asia Tenggara. Bantuan keuangan dan intelijen disalurkan ke pasukan anti-komunis yang semakin memicu konflik. AS melihat Soeharto sebagai kekuatan penstabil dan benteng melawan pengaruh Uni Soviet dan Cina di kawasan tersebut. Setelah kudeta, Indonesia mengalami penumpasan anti-komunis yang brutal. Ratusan ribu tersangka komunis, etnis Tionghoa, dan simpatisan kiri ditahan, disiksa, dan dieksekusi. Kekerasan meluas, menyentuh hampir setiap bagian negara, keluarga tercerai-berai, dan seluruh komunitas hancur. Skala sebenarnya dari kekejaman tersebut tetap sulit diukur, tetapi diperkirakan hingga 1 juta orang kehilangan nyawa mereka selama babak kelam sejarah Indonesia ini. Peristiwa tahun 1965 meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di Indonesia. Rezim Orde Baru Soeharto akan memerintah selama lebih dari 3 dekade, membentuk lanskap politik dan ekonomi bangsa. Pembersihan anti-komunis menciptakan iklim ketakutan dan penindasan yang melumpuhkan perbedaan pendapat dan menekan oposisi politik. Bahkan hingga saat ini, warisan tahun 1965 terus memengaruhi masyarakat Indonesia, terus dengan perdebatan yang sedang berlangsung tentang keadilan, rekonsiliasi, dan ingatan sejarah. Perjuangan untuk berdamai dengan masa lalu yang menyakitkan ini tetap menjadi tantangan yang signifikan bagi negara.